Halo Sir, kenalkan nama saya Rizky Chandra Palevi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan summary week 1 sampai week 2. Oke, next. Why company is concerned about selling and salesperson? Perusahaan sangat memperhatikan aspek penjualan ya, karena yang pertama, penjualan menghasilkan pendapatan utama. Lalu yang kedua itu adalah salesperson. Salesperson ini adalah penghubung utama sebagai bisnis dengan para pelanggannya. Lalu yang terakhir itu adalah pelatihan salesperson. Pelatihan salesperson ini sangat penting ya, karena pelatihan tersebut menjadi investasi penting agar pemasaran tersebut berhasil. Oke, karakteristik of modern selling. Untuk sukses dalam penjualan, salesperson harus memiliki beberapa kemampuan utama. Yaitu yang pertama itu adalah ada customer retention and deletion, yaitu memahami dan memprioritaskan pelanggan berdasarkan nilai bisnisnya, berdasarkan dari hukum Pareto 80-20. Lalu yang kedua itu adalah ada database and knowledge management, yaitu menggunakan data pelanggan dan internet untuk memahami pasar dan persaingan bisnis yang ada. Lalu yang ketiga itu ada CRM atau Customer Relationship Management, membangun hubungan jangka panjang, bukan sekedar menutup penjualannya. Lalu yang keempat itu ada marketing produk, bagaimana suatu produk dipasarkan, termasuk pengembangan produk, analisis pasar, dan segmentasi pelanggan. Contohnya itu seperti pengguna, seperti perusahaan smartphone, melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan para penggunanya sebelum meluncurkan produk barunya. Lalu yang kelima itu ada problem solving and system selling, yaitu membantu pelanggan menemukan solusi dan menambah nilai bagi mereka. Contohnya itu ada perusahaan penyedia internet, menawarkan paket solusi bisnis ya, yang mencakup internet cepat, layanan cloud, dan keamanan cyber untuk perusahaan kecil. Lalu yang terakhir itu ada satisfying needs and adding value, yaitu memberikan kepuasan pelanggan, mendorong mereka untuk berkembang, serta memberikan pelayanan yang sangat baik. Contohnya itu Starbucks ya. Starbucks ini memberikan pengalaman pelanggan yang unggul dengan menyediakan tempat yang aman, yang nyaman, dan sebuah pelayanan yang cepat. Oke, types of selling. Berdasarkan tipe salesperson, berdasarkan tugasnya. Yang pertama itu ada order takers. Order takers ini hanya menerima pesanan dari pelanggan yang sudah ada. Contohnya itu penjual yang ada di online shop ya, seperti Shopee, TikTok Shop, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada order creators, yaitu menciptakan permintaan tanpa menjual langsung. Contohnya itu medical representative. Medical representative ini adalah tenaga pemasaran yang bertugas mempromosikan produk farmasi, alat kesehatan, atau produk medis lainnya seperti produk medis lainnya kepada tenaga medis seperti dokter, apoteker, atau bahkan rumah sakit itu tersendiri. Lalu yang terakhir itu ada order getters. Secara aktif meyakinkan pelanggan untuk membeli. Contohnya itu sales di bisnis baru atau di perusahaan startup. Key duties of modern sales manager. Sales management bertanggung jawab untuk mengelola aktivitas penjualan guna mencapai target bisnisnya. Seorang sales manager memiliki 3 tugas utama ya. Yang pertama itu adalah planning. Planning ini melakukan peramalan penjualan dan penyusunan anggaran. Lalu yang kedua itu ada organizing, yaitu merekrut, memotivasi, dan melatih tim penjualannya. Lalu yang terakhir itu ada controlling. Controlling ini memantau dan menganalisis kinerja tim agar lebih menguntungkan ya. Seorang sales manager ini harus bisa mengendalikan situasi dan timnya. Oke, lanjut. The characteristics of an effective sales manager. Seorang sales manager yang sukses memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama itu ada communication skills. Seorang sales manager karena mempunyai tim harus punya skill berkomunikasi dan menjadi listener yang baik. Lalu mampu mendengarkan dan membimbing para timnya. Lalu yang kedua itu ada people management skills. Seorang sales manager ini harus bisa mengembangkan kemampuan orang lain. Kalau seorang sales manager sendiri tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri, bagaimana ingin mengembangkan orang lain? Jadi tidak bisa. Oke. Lalu yang ketiga itu ada pengetahuan dan keterampilan menjual atau knowledge persuasion and selling skills. Seorang sales manager harus yang paling paham ya soal menjual, memahami industri, produk, dan pengalaman di bidang penjualan agar bisa mengajari para karyawannya. Lalu yang terakhir itu ada leadership and time management skills. Seorang leader harus bisa menjadi contoh yang baik ya agar bisa lebih di respect lah dan lebih didengar.
seorang leader ini harus bisa fleksibel ya, dikarenakan di lapangan itu sangat tidak bisa ditebak dan harus bisa beradaptable, harus bisa mengelola waktu juga, kemudian harus bisa disiplin karena pasti akan dikejar oleh target. Selling and marketing. Selling ini berfokus pada produk atau layanan yang ditawarkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume dari penjualan tersebut. Lalu untuk marketing, ujung dari marketing ini adalah customer satisfaction. Oke, what is marketing? Marketing ini apa sih? Marketing adalah seni dan ilmu agar bisa mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan konsumen yang baru. Pada week lalu, Sir sempat mention tentang value. Value ini adalah nilai dari sebuah produk dengan persepsi. Value adalah a bunch of benefit over atau pengorbanan yang akan dibuat untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Oke, lanjut. Konsep pemasaran dan hubungan dengan penjualan. Yang pertama itu ada market. Market ini adalah individu atau organisasi yang punya kebutuhan dan keinginan, serta mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, yang bertujuan untuk memilih pasar target dan menciptakan nilai bagi para pelanggan. Lalu yang kedua itu ada segmentasi dan targeting. Segmen adalah memilih market yang heterogen atau kelompok pasar yang homogen, yang satu keinginan atau kesukaan dijadikan satu. Lalu targeting. Targeting ini adalah memastikan konsumen tersebut sesuai dengan brand atau produk yang sudah mereka beli. Lalu yang terakhir ada marketing mix atau 4P. Adanya pencampuran agar marketing mix ini adalah adanya pencampuran agar marketingnya itu dapat tercapai. Yang pertama itu ada produk. Produk ini apa aja yang ditawarkan ya, seperti barang atau jasa. Lalu price, itu harga dari produk tersebut. Lalu place, saluran distribusi dari marketing tersebut ya. Lalu yang terakhir ada promotion. Apa aja sih aktivitas dari pemasaran ya? Oke, lanjut. Relationship between sales and marketing. Strategi pemasaran berdampak langsung pada penjualan. Jika pemasaran ingin memperluas pasar, maka target penjualan harus meningkat, atau volume penjualan itu akan meningkat. Lalu yang kedua itu jika ingin menjaga pasar, maka program loyalitas perlu diperkuat. Lalu yang ketiga itu jika fokus pada efisiensi biaya, target penjualan hanya menargetkan akun yang menguntungkan. Lalu yang terakhir, jika ingin menghabiskan stok, promosi penjualan harus dilakukan agar stok tersebut dapat habis. Oke, untuk pembahasan yang terakhir dari saya itu sales buy-in. Agar strategi pemasaran tersebut dapat berhasil, tim sales harus mendukungnya. Caranya itu strategi harus berdasarkan fakta dan objektif. Lalu yang kedua, sales dilibatkan dalam proses perumusan strategi. Lalu yang terakhir, marketing itu harus memahami tantangan di lapangan dan bekerja sama dengan para tim sales. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.